Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Em, Malam hari ini aku mau coba bikin weekly reading ya. Udah lama banget aku nggak bikin weekly reading dan mumpung ini masih awal minggu dan aku terinspirasi dari pesan yang aku terima di komen. Jadi ada video dari 3 tahun lalu, kemudian ada yang nonton dan dia bilang video itu video lama banget, video aku dari 3 tahun lalu, terus tahu-tahu nongol gitu di apa namanya, di beranda dia ya, dan udah dia cuekin gitu ya. Tapi akhirnya dia tonton dan ternyata itu memang resonate sama dia pas saat ini. Jadi yang seperti teman-teman juga udah sering tahu ya, yang namanya energy reading itu sebenarnya sifatnya timeless. Artinya kapanpun itu nongol atau kalian merasa terpanggil untuk ngeklik, itu biasanya memang ada yang menggerakkan di dalam kalian atau energi kalian selaras dengan apa isi video itu, jadinya bisa tahu-tahu kayak connect aja gitu, padahal videonya video lama banget atau mungkin malah benar-benar out of the blue gitu, nongol begitu aja, nggak ada yang share, nggak ada yang ngasih tahu kamu harus nonton ini, tahu-tahu ada jawaban di situ. Nah, jadi kan udah lama banget aku nggak bikin video dan sebenarnya juga bingung mau bikin video apa gitu kan, karena kalau aku sharing tuh aku kadang suka suka lebih seneng sharingnya interaktif, yang sifatnya kayak misalnya aku live gitu ya, terus ada yang tanya aku langsung jawab. Aku lebih senang kayak gitu sebenarnya daripada aku record terus ngomong aja. Makanya belum ada video sharing lagi. Dan kalau pick a card aku lagi nggak terpanggil untuk ke situ, jadi ya kita coba ke weekly reading nih untuk dapat gambaran setidaknya seminggu ini nih, apa sih yang mesti kita perhatikan. Karena pada akhirnya sih semua pelajaran yang kita dapat itu benar-benar beda-beda teman-teman gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu ya. Jadi ini kayak misalnya kayak weekly reading ini pun sebenarnya cuman, ini yang aku ambil adalah energi kolektif, yang artinya hanya bacaan energi yang sebagian besar lagi terasa saat ini. Makanya akan wajar aja kalau misalnya ada yang pesannya ada yang nggak resonate. Ya mungkin saat ini nggak resonate sama kamu, tapi ya siapa tahu berapa waktu kemudian video ini muncul dan baru resonate. Jadi judulnya makin kesini aku kalau reading tuh kayak iseng aja sih sebenarnya. Nggak yang bener-bener sampai serius harus mencari tahu sebuah jawaban. Karena pada akhirnya manusia itu mau sampai mencari ke ujungnya pun kita tetap harus menghargai yang namanya misteri kehidupan ya gitu. Di alam ini nggak semuanya bisa dilogikakan, nggak semuanya bisa dianalisa dan ada jawabannya. Dan akhirnya ya balik lagi, gimana mau kita maknai aja gitu hidup ini. Kalau kita mau memaknainya dengan penuh penderitaan, maka jadilah menderita terus. Kalau kita mau melihat bahwa setiap challenge atau penderitaan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh, ya itu akan jadi lebih ringan dan lebih kaya gitu pengalaman yang kita jalanin ya. Oke, di sini udah
ada sebaran kartunya. Aku udah lihat sih tadi keintip. Kita lihat ya minggu ini itu tentang apa dan pesannya apa buat kita. Oke. Jadi di tengah-tengahnya ini, jadi kalau aku personal reading sama orang tuh kartunya aku taruhnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang kartu yang pertama inilah yang akan menjadi tema besarnya gitu, dan biasanya kalau aku butuh konfirmasi lagi aku keluarin satu kartu. Nah, sini tema besarnya adalah ada 2 soul yang saling berdekatan. Jadi kalau dilihat sekilas gambarnya kayak mawar, dan di sini ada 2 energi, dan sebenarnya ini adalah kartu soulmate ya. Dan soulmate itu bisa berupa apapun yang cocok buat kita. Mau itu pekerjaan, mau itu temen, mau itu rumah. Jadi misalnya kayak kamu lagi cari rumah nih, lalu dapatlah jodohnya. Jadi jodoh-jodohan gitu. Semua di hidup ini sudah ada jodohnya masing-masing. Dan tidak terpaku dengan yang namanya jodoh itu selalu pasangan, tapi ya kayak aku bilang tadi, apa yang sedang kita impi-impikan dalam jangka panjang ya, jadi kita udah lama nih memimpikan ini gitu, ingin deh. Mau itu tempat tinggal, mau itu usaha baru, mau itu pasangan hidup gitu ya. Nah ini mulai didekatkan, perjalanan pencariannya itu sudah separuh jalan lah gitu. Jadi udah nggak ngawang-ngawang kayak dulu lagi. Nah, terus di sekelilingnya ini adalah kartu-kartu pendukungnya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ada kartu ini yang biasanya aku sebut sebagai kartunya orang-orang yang akan datang. Jadi di sini banyak orang yang akan ketemu kita, dan ini adalah orang-orang dari soul group lah istilahnya, kalau mau ikut istilahnya, kalau mau pakai soulan gitu. Ini adalah jiwa-jiwa yang memang sudah dijanjikan oleh Sang Pencipta untuk membantu kita dalam perjalanan hidup kita. Nah, mereka ini banyak. Mereka membantu kita untuk growing. Dampak dari mereka pun positif gitu. Jadi kita nggak selalu belajar lewat penderitaan. Kita nggak selalu belajar lewat orang-orang yang tidak selaras gitu. Kita juga bisa belajar dari orang-orang yang baik, yang sayang sama kita, yang mendukung pertumbuhan kita ya. Jadi siapapun yang datang ke hidup kita sebenarnya untuk pertumbuhan kita doang gitu. Nggak ada maksud lain. Nggak ada maksud lain. Semuanya adalah untuk kita bertumbuh. Nah, this time kali ini yang datang adalah orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang pengen kamu cepet-cepet mekar. Kalau bunga tuh ya cepat-cepat mekar. Mereka seperti pupuk. Mereka tuh booster dalam hidup kamu. Nah, kemudian di sini ada creativity juga. Jadi berkenaan dengan pekerjaan juga bisa, proyek juga bisa, atau kalau tentang pasangan pun bisa. Jadi misalnya nih sekarang mungkin ada salah satu atau teman-teman yang memulai hubungan baru, tapi sifatnya tuh beda ya, rasanya beda mungkin dari hubungan romans yang biasanya. Ini lebih terasa seperti akhirnya kamu punya partner yang mengerti misalnya jiwa entrepreneur kamu gitu. Jadi bersama dia tuh kamu idenya banyak, bisa bikin suatu usaha gitu. Kebanyakan yang seperti ini pun juga ada perannya gitu dalam kehidupan. Dimana pokoknya kayak gini nih, ketika 2 energi menyatu itu dan kenapa dipersatukan itu, pasti ada peran yang penting dalam kehidupan. Dan sebenarnya kita nggak usah mikirin itu sih, cuman aku ngomong kayak gini supaya pas teman-teman juga ngerasain hal ini, tolong jangan dianggap sepele suatu
suatu energi yang mendekat ini. Jadi misalnya pas lagi baca ini kemudian emang kamu sedang didekati seseorang atau kamu sedang menjalani hubungan baru, jalanilah dengan serius, jalanilah dengan sehat gitu ya, dengan niat yang tulus. Tahu misalnya kamu pada saat nonton video ini baru memulai suatu pekerjaan, baru mendapatkan rumah idaman, baru mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu impi-impikan, jangan buru-buru melihat itu sebagai suatu yang akhirnya gue dapet nih gitu. Tapi kalau bisa setiap hari disyukuri selama lamanya gitu. Jadi kita jangan sampai lupa apa yang dikaruniakan sama kita itu dulu tuh pernah kita doain banget supaya kita dapat ya. Jadi don't take everything for granted. Intinya apapun yang saat ini sedang kita dapat, syukurilah gitu setiap saat, setiap detik, setiap kali kamu ingat, bersyukurlah gitu ya. Karena energinya itu sebenarnya bagus banget. Energi bersyukur itu. Dan apa yang kamu dapetin itu misalnya contoh yang paling gampang, partner ya. Misalnya kamu dapet partner sekarang, kamu dapet pasangan. Sesungguhnya kemasannya dalam mata sosial atau bahkan dalam mata manusia kamu, mungkin kamu pikir ya udah gue dapet pasangan doang nih. Tapi sebenarnya dalam gambaran yang lebih besar ada itu dibungkus ada peran yang lebih besar dari sekedar berpasangan yang kita semua nggak tahu, tapi karena di sini ada divine guidance juga gitu kan. Jadi memang apa yang saat ini kamu dapat itu sudah meant to be, bukan suatu kebetulan, bukan hasil usaha kamu, bukan karena apa-apa ya. Jadi benar-benar ini sudah banyak campur tangan ilahinya. Dan kamu bisa sadarin itu kalau kamu merenung, kamu lihat ke belakang prosesnya, pasti kamu akan tahu bahwa banyak sekali di setiap kejadian kamu dituntun menuju ke sini itu sebenarnya banyak keajaiban yang terjadi, banyak kemudahan. Itu namanya meant to be. Nah, kalau sudah Tuhan turun tangan, seluruh proses ini akan jadi sesuatu yang divine kan, sesuatu yang tidak bisa terlalu dinalar, dan biasanya itu memang ada andil untuk keseimbangan semesta ini tuh. Dan again kita nggak usah terlalu mikir ke sana. Palingan pesan aku adalah jangan disia-siakan apa yang kamu dapatkan sekarang, karena ya mungkin untuk manusia biasa hal itu bukan hal yang gimana banget ya. Kayak misalnya orang bilang, ya ilah dapat pacar aja senang amat sih gitu. So yuk ilah baru punya rumah senang amat atau apa. Itu mungkin di mata manusia biasa itu adalah suatu yang biasa aja, tapi sesungguhnya kalau dari matanya ilahi itu adalah proses yang besar, dan kita tidak pernah tahu bahwa ada unsur spiritual yang juga tinggi di situ. Dan di sini pesannya, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Gitu ya. Jadi dengan karunia yang sudah kita dapat saat ini, segala apapun yang ada pada saat ini di hidup kita, misalnya akhirnya kita punya anak, akhirnya kita mendapatkan promotion gitu misalnya di kantor, atau akhirnya kita resign, atau akhirnya kita bisa mudik ya, atau pulang ke kampung halaman dan bersatu lagi sama keluarga. Apapun yang pada akhirnya terjadi, yang sudah lama kita doain gitu ya supaya kejadian, dan ini sudah terjadi, ini sebenarnya adalah jalan juga untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang baru, menjadi orang yang baru. Jadi Tuhan sudah kasih nih ya, lo gue kasih hal yang dalam tanda kutip
sangat besar dan berarti buat kamu sekarang gitu ya. Dan ini adalah kesempatan buat kamu menjadi pribadi yang baru. Contoh misalnya, kamu akhirnya resign dari pekerjaan. Resign kemudian berarti kan udah nggak ke kantor yang lama. Berarti kamu menjadi orang yang baru lagi, tidak terasosiasikan dengan kantor atau pekerjaan yang lama. Nah, menjadi orang atau pribadi yang baru itu terserah kamu. Kamu sekarang mau jadi apa? Ya, aku bukan bicara tentang pekerjaan ya, tapi bagaimana kamu membentuk diri kamu menjadi kamu yang lebih baik daripada kamu yang ada di kantor itu. Atau ketika kamu sekarang sudah punya pacar baru. Atau pada akhirnya pacaran gitu ya, untuk yang pertama kali pacaran. Di sini juga adalah kesempatan kamu untuk menjadi seseorang yang kamu inginkan selama ini. Misalnya ketika nggak punya pacar tuh kamu tahu, kamu sadar ya, misalnya kamu suka ngambek, atau kamu suka menunda pekerjaan, kamu tidak suka diganggu gitu. Nah, kemudian datang seseorang yang sayang sama kamu dan kamu terdorong untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Lebih baik bukan untuk dia, tapi kamu lihat bahwa dengan ketidaksempurnaan kamu aja kamu disayang sama dia gitu kan, apalagi kalau kamu makin memperbaiki karakter kamu gitu misalnya ya. Jadi ini benar-benar terlepas dari adanya COVID gitu ya, adanya hal-hal lain yang menurut mata manusia merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, merupakan bencana gitu ya. Tapi di level yang lebih dalam gitu dan di tingkat spiritual yang lebih tinggi, sesungguhnya ini adalah undangan untuk memperbarui diri, undangan untuk ya sama kayak video yang tentang COVID yang aku posting di Instagram, bahwa new normal itu ya, cara hidup yang baru itu juga merupakan pembentukan kita untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa dan lebih baru. Nah, kalau udah kayak gini, kalau sudah diberikan pintu, diberikan kehidupan yang baru, kita nggak boleh jadi orang yang lama sebenarnya, karena percuma. Percuma misalnya kamu dikasih partner, lalu kamu masih bersifat seperti orang yang hidup tanpa partner, kan nggak masuk akal. Atau kamu sudah dikasih rumah gitu, misalnya rumah, tapi kamu hidup seperti orang yang misalnya tinggal dengan orang tua, atau tinggal di kosan gitu, jadi rumahnya tuh nggak diurusin, karena biasanya diurusin sama orang tua, diurusin sama orang lain gitu ya. Apapun yang datang ke hidup kita itu sesuatu amanah, apapun yang kita minta datang dengan tanggung jawab. Maka ketika itu dikabulkan, artinya kamu pun akan di-upgrade menjadi seseorang yang berkapasitas lebih besar, mempunyai tanggung jawab lebih besar, dan mempunyai kedewasaan yang juga lebih matang daripada kamu yang dulu. Gitu. Dan jangan lupa tadi aku bilang, orang-orang di sekitar kamu akan ada di antara mereka yang terus membantu kamu untuk bertumbuh. Itu juga salah satu hal yang harus disyukuri, dan jangan lupa menikmati apa yang saat ini sedang ada dalam hidupmu juga gitu. Dan untuk menutup reading, karena kartunya tadi yang aku bacain, sebenarnya ini tentang melepaskan kenangan masa lalu ya, sehingga kita bisa melihat segalanya itu lewat kacamata yang baru. Ini akan lebih memudahkan kita untuk berproses lebih tinggi lagi dalam tangga spiritual, ketika kita bisa melepaskan memori-memori, kenangan-kenangan yang tidak mengenakan di masa lalu gitu. Dan ketika kita bisa merubah diri, itu juga salah satu hal untuk
melepaskan citra diri yang lama. Kita bisa loh melepaskan citra diri kita, image kita. Misalnya kita selalu dicap sebagai orang yang tidak ramah gitu ya. Kita bisa mengubah diri kita menjadi orang yang ramah. Memang semuanya memang butuh kerja keras gitu. Nggak bisa kita yang oke, gue mau jadi orang yang sopan dan nice, kemudian besok bangun tidur berharap sudah berubah tanpa kita juga berusaha. Nah sayangnya kan selama ini orang-orang pengennya A, B, C, D gitu. Tapi mereka tidak mau melakukan usaha untuk ke sana. Nah, di sini ditekankan, lakukanlah apapun yang perlu dilakukan agar kita melihat keadaan itu benar-benar jernih. Jadi, buat yang punya luka batin, ini prosesnya panjang ya untuk melepas-lepaskan luka batinnya, sehingga apapun yang sekarang yang kita punya itu bisa kita hargai, ngerti gak? Karena orang-orang dengan luka batin yang cukup dalam, mau apapun dikasih ke dalam hidup mereka oleh Tuhan, mereka nggak akan bisa bahagia. Karena mereka sendiri memang lebih senang, dalam tanda kutip, lebih senang mengayomi lukanya daripada berusaha untuk sembuh, daripada berusaha menghadapi, sehingga akhirnya pikiran mereka jadi jernih dan bisa melihat semua keindahan dalam hidup ini ya benar-benar apa adanya. Tidak lagi dihalangi oleh kenangan-kenangan buruk, nggak lagi dihalangi dengan trauma gitu. Jadi misalnya kayak dapat pacar baru, kalau misalnya masih banyak trauma, akan sangat banyak juga trigger yang bisa muncul gitu. Padahal kan ini orangnya beda. Ya, setiap orang yang datang ke hidup kita itu adalah orang yang berbeda. Setiap hari pun adalah hari yang baru gitu. Jadi jangan sampai semua kemajuan gitu, misalnya detik demi detik, menit demi menit itu ternodai oleh kenangan-kenangan yang kita simpan. Karena nggak ada hal yang sama sebenarnya. Kelihatannya aja sama, tapi setiap menit yang lewat itu beda. Gitu aja teman-teman. Sebenarnya kartunya bagus banget ini. Congratulations yang sudah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Disyukuri setiap hari, disyukuri setiap saat, dan teruskan proses melepaskan, memaafkan, membersihkan batin dari apapun yang pernah memberatkan hidup kita di masa lalu ya. Jadi seminggu ke depan ini kayaknya sih nggak akan gimana-gimana, karena energinya di sini sebenarnya ringan dan sangat powerful gitu, karena si Divine Guidance ini juga datang. Ini kartu kunci sih sebenarnya, dan jarang dia keluar. Pembelajarannya agak berat, paling cuman ini aja. Akan ada orang-orang dari masa lalu yang pernah meninggalkan mungkin luka di dalam hidup kita, dan kita diharapkan bisa melihat di mereka dengan kacamata yang baru ya. Mungkin orang-orang tersebut tidak berubah, tapi kitalah yang sudah berubah, karena memang itu yang Tuhan harapkan. Kitalah yang berubah. Keadaan mungkin nggak terlalu berubah, tapi kita karena sudah seperti ini levelnya, seharusnya sudah jauh lebih dewasa daripada kita yang dulu. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.